Saya berpikir ibu menganggap saya adalah saingannya. Oh iya Bu, mulai minggu depan aku ganti shift jadi malam. Nah, ibu sendirian lagi dong. Kan ada Mas Arga yang nemenin ibu. Ibu bawa kue spesial buat kamu. Cobain ya. Iya. Bu, semalam saya lihat Bu Ratna ngobrol sama mantunya. Karena mereka tuh ngobrolnya asik, senyum-senyum gitu. Terus masuk ke rumah, kayaknya ada sesuatu deh. Aduh. Kamu gak apa-apa? Kamu? Mas Arga kok ngomong gitu ke ibu? Seorang ibu seharusnya mencurahkan segala kasih sayangnya pada buah hatinya. Seorang ibu seharusnya menjadi suri tauladan bagi anaknya. Karena anak adalah anugerah terindah dari Tuhan yang dititipkan bagi setiap insan yang berpasangan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Mengkhianati dan bahkan menyakiti. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah kelam dari seorang istri yang dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percaya, paling ia sayangi, dan paling ia kasihi. Seperti apa perjuangan dan perjalanan hidupnya? Langsung kita sambut Nadira. Halo Mbak Nadira, apa kabar? Baik, Mbak. Silakan Mbak duduk. Terima kasih. Mbak Nadira, sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia hadir di sini dan berbagi kisahnya dengan para pemirsa catatan hati perempuan. Apakah Mbak Nadira sudah siap? Silakan Mbak. Sebenarnya berat bagi saya untuk menceritakan kejadian kelam yang saya alami ini. Tapi nggak tahu kenapa rasanya kok saya ingin berbagi pengalaman saya itu. Saya adalah seorang anak tunggal yang hanya memiliki seorang ibu. Karena ayah saya sudah meninggal. Sejak kecil ayah selalu manjain saya. Dan kelihatannya ibu tidak suka kalau saya sering dimanja sama ayah. Sejak itu saya berpikir ibu menganggap saya adalah saingannya. Tapi walaupun demikian, saya tetap menyayangi dan menghormati ibu saya. Maaf Mbak, kalau boleh tahu, ayah Mbak Nadira itu meninggal ketika Mbak masih kecil atau sudah dewasa? Ayah saya meninggal sebulan setelah saya menikah. Kebetulan hari ini aku dan Mas Arga pulangnya cepat, jadi bisa mampir dulu deh ke rumah ibu. Iya, sayang. Ibu, jangan sedih terus gitu dong. Kan aku jadi khawatir ibu sakit karena keinget ayah terus. Apalagi ibu tinggal sendirian. Ibu tinggal sama aku aja yuk. Nggak usah, Nak. Ibu baik-baik aja, ibu di sini aja ya. Ya udah, kalau ibu nggak mau tinggal sama aku, gimana kalau aku dan Mas Arga yang tinggal sama ibu? Nadira, kamu kan sekarang udah punya suami. Gimana perasaan suami kamu kalau ibu tinggal bareng kalian? Nanti dia jadi nggak leluasa. Atau gini aja, aku dan Mas Arga pindah rumah ke dekat rumah ibu. Biar ibu nggak kesepian lagi. Ya terserah sih. Ibu kemarin lihat ada yang kosong di belakang, ada kontrakan. Ya, boleh. Dan saya coba ngomong sama Mas Arga, gimana kalau misalkan ibu tinggal bersama kita? Dan bagaimana Mbak? Apakah suami bersedia? Suami bersedia, Mbak.
pasti yang gak buat kamu. Asik. Seneng banget kan. Jadi nanti kan kalau misalkan kita dekat rumah ibu, kalau kamu lembur, aku bisa temenin ibu. Kalau aku yang lembur, kamu bisa diurusin sama ibu. Akhirnya saya pindah kontrakan di sebelah rumah ibu saya. Ibu-ibu, ini gak usah bantuin. Nanti ibu capek. Iya bu, ibu tunggu di dalam aja ya, biar kita aja yang angkut barangnya. Kalian jangan nyepelin ibu dong. Ibu kuat nih, hah? Masa kalian pikir ibu nggak kuat ngangkat-ngangkat barang kayak begini? Hah? Bukan itu maksud aku, Bu. Takutnya ibu capek. Ah, udah. Nih, ya, masih banyak barang buat masukin ke dalam. Ayo. Mas, foto pernikahan kita kalau ditaruh sini bagus gak? Bagus. Mas, tunggu bentar. Kenapa? Kamu sampai keringetan gini suami aku. Kesian kamu capek ya. Ibu senang dekat dengan saya dan juga suami saya. Mbak kenapa? Gak apa-apa Mbak, mungkin saya cuma terbawa suasana aja, ingat kisah-kisah saya yang dulu. Maaf bu. Mas Harga, nih ada minuman seger. Istirahat dulu yuk. Wih, ada lemon tea. Jangan ambil 2 atuh Mas. Kan minumannya cuma ada 3. Satu lagi kan buat ibu. Cie, mantu idaman mertua nih ya. Kamu apaan sih? Saat itu saya melihat hubungan ibu saya dan suami masih wajar-wajar aja. Ya layaknya seperti seorang menantu dan mertua pada umumnya. Jadi memang suami Mbak itu tipenya yang sopan dan ramah gitu ya Mbak? Betul Mbak, cuma beberapa hari saya pindah di dekat rumah ibu, kok ibu saya makin perhatian ya sama suami saya. Jadi saya makin hari makin cemburu. Jadi Mbak cemburu dengan ibu Mbak sendiri? Ibu kenapa senyum-senyum gitu?
ngagetin aja, ih. Aku nggak maksud buat ngagetin, Bu. Cuman aku lihat Ibu lagi senyum-senyum. Ada apa sih? Ibu tuh senyum-senyum karena ibu seneng kan tinggal sama kamu dekat sekarang. Oh, aku juga seneng banget, Bu. Kan ibu tahu kalian mau datang ke sini, ibu masakin kalian ayam goreng. Ayo, Ibu. Wah. Enak-enak banget, Bu, kayaknya, Bu. Ini makan spesial buat kalian. Ayo dimakan. Ayam goreng buatan ibu benar-benar paling lezat sedunia. Mulai deh, lebay. Serius, emang bener kok buatan ibu selalu enak. Emangnya kamu bisa cuma pesen via online aja? Ya, terus kenapa emang? Orang lagi pada makan malah bercanda. Ayo makan. Oh iya, Bu. Mulai minggu depan aku ganti shift jadi malam. Tukeran sama Mas Arga. Gak apa-apa ya, aku jadi gak bisa nemenin Ibu. Ya, ibu sendirian lagi dong. Ya nggak sendirian dong, Bu. Kan ada Mas Arga yang nemenin Ibu. Makanya pelan-pelan atuh, Mas. Seandainya waktu bisa diputar, saya mungkin gak akan mutusin pindah deket rumah ibu, Mbak. Oh, Mbak, kenapa Mbak? Kok kayak menyesal gitu sih, Mbak? Karena keputusan yang saya ambil, ternyata keputusan yang salah. Sayang, maaf ya aku bisa nganterin kamu. Badan aku pegal banget nih. Soalnya tadi di kantor banyak kerjaan. Gak apa-apa sayang, udah kamu istirahat aja ya. Halo? Oh iya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Mas, taksi online aku udah datang, aku berangkat dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerah banget sih. Kenapa sayang? Ada yang ketinggalan? Arga. Maaf Bu, tadi saya kirain Nadira. Iya. Nadira mana? Baru aja pergi kerja. Oh ya. Ibu, Ibu bawa makanan buat kamu. Kamu masih belum makan kan? belum sih Bu. Sejak saat itu, ibu makin sering berkunjung ke rumah.